Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu Yohanes bab yang ke-19. Dan kita akan baca dari ayat yang pertama hingga ke-16 dengan tajuk ini. Yang diadili adalah Pilatus sendiri. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Libostrosos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan dan mereka menerima Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bab 19 diteruskan dengan pengadilan umum Yesus dengan Pilatus. Yesus telah didera dan diolok-olokkan. Tetapi apabila Pilatus dapat tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, ia bertambah takut. Pilatus coba membebaskan Yesus. Tetapi semakin Pilatus mau melepaskan Yesus, semakin orang ramai membantah, sehingga Pilatus terpaksa menyerah kepada hasutan orang ramai. Ya, mari kita lihat soalan edisi ini. Apa kesimpulan yang Pilatus buat tentang Yesus? Kenapa Pilatus tidak melepaskan Yesus?
Apa yang dia buat dengan Yesus? Ya saudara, hanya Injil Yohanes yang mencatat tentang pemberitahuan Yesus sebagai anak Allah. Yesus sesungguhnya adalah manusia yang sempurna. Dan ini diakui oleh musuh-musuhnya sendiri, yaitu Pilatus. Ya, sebanyak 3 kali. 3 kali. Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 3 kali dalam 3 ayat ini. Pilatus telah bertemu dengan Yesus dan berbicara dengan dia. Dan mendapati bahwa Yesus adalah orang benar. Tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus. Pilatus tahu Yesus tidak melanggar mana-mana undang-undang kerajaan. Dan Yesus bukan ancaman kepada kerajaan Romawi. Seperti mana yang dituduh oleh orang-orang agama Yahudi. Maka sepanjang pengadilan Yesus, Pilatus coba melepaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi, terutamanya imam-imam besar dan para penatua, menghasut Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Jadi Pilatus mengarahkan prajurit-prajuritnya mendera dan memukul Yesus dalam ayat yang pertama hingga ke ayat yang ketiga ini ya. Mereka menyindir, mereka mengolok-olokkan Yesus, menghina Yesus. Dan Pilatus mengharapkan tindakan kekerasannya terhadap Yesus akan dapat memuaskan para orang Yahudi untuk melepaskan Yesus. Ya, dalam Lukas 23 ayat 16, Pilatus berkata ini, jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Nah, perhatikan, Pilatus mau melepaskan Yesus selepas dihajar dengan badannya penuh kesan sebatan dan luka dan berlumuran darah dari atas dari atas kepala hingga ujung kaki. Pilatus berkata kepada mereka, lihatlah manusia itu. Pilatus coba memberitahu mereka bahwa Yesus hanya manusia biasa. Lihatlah manusia itu. Hanya manusia biasa yang tak berdaya, yang lemah, yang bukan ancaman kepada sesiapapun. Dalam keadaan Yesus yang tersiksa sampai hampir mati tak berdaya, imam-imam kepala masih tidak puas hati. Mereka mau juga Yesus dimatikan. Mereka berteriak, salibkan dia! Salibkan dia! Dalam ayat 6. Pilatus telah mendengar kebenaran dari Yesus. Pilatus tahu bahwa Yesus adalah seorang yang benar. Pilatus tahu kebenaran. Karena kebenaran berdiri di depannya. Berdiri di depannya yaitu Yesus. Pilatus seharusnya percaya dan melepaskan Yesus. Pilatus tak mau membunuh Yesus. Dalam Matius 27 ayat 24 ada dicatat bahwa Pilatus membasuh tangannya yang ingin terlepas dari pendakwaan Yesus. Dia membasuh tangannya sebagai tanda, sebagai lambang, melepaskan diri dari tanggung jawab ini. Nah, ini menunjukkan hati nurani Pilatus yang tahu apa yang patut dilakukan. Pilatus sendiri yang rasa bersalah dan tertuduh. Bukan Yesus. Nah, saudara, di sini kita lihat seolah-olah Pilatus sendiri yang diadili dan bukannya Yesus. Pilatus mau membersihkan hati nuraninya dengan membasuh tangan. Tetapi dia rasa tertekan dengan hasutan dan desakan orang ramai. Akhirnya dia mengalah. Dan ayat 16 balik kepada Yohanes 19 ini berkata, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Dan mereka menerima Yesus. Saudara, Pilatus tahu kebenaran. Kebenaran berdiri di depan mata Pilatus.
Pilatus harus buat keputusannya sendiri tentang Yesus. Ya saudara, begitulah caranya Tuhan akan berurusan dengan setiap orang. Ya, Tuhan Yesus telah menyatakan diri dan kebenarannya kepada semua manusia. Nah, kini setiap orang harus membuat keputusan, sama ada memilih atau menolak Yesus. Dan sekiranya memilih Yesus, adakah kita akan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati? Kita sudah belajar tentang kebenaran. Ya, kebenaran dari firman Tuhan. Kita sudah mengenal siapa Tuhan Yesus. Nah, itulah yang menjadi pegangan dan dasar hidup kita. Jadi saudara berpegang teguhlah kepada kebenaran kepercayaan kita dan melakukan apa yang benar. Walaupun harus berdepan dengan pelbagai tekanan dan cabaran hidup, desakan-desakan hidup. Tetaplah beriman dan bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, saya ingin berakhir dengan satu ayat ini. Satu ayat ini yang sungguh luar biasa yang telah mendorong saya, dan saya harap ini juga dapat mendorong kita semua. Terutamanya yang sedang yang bergumul, agar janji ayat ini akan meneguhkan Anda dan memberi kekuatan kepada kita semua. Ayat ini berkata dalam 1 Petrus bab 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang duduk bertakhta atas langit dan bumi, layak menerima sembah, puji, dan hormat. Ditinggikanlah namamu ya Bapa, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan Yesus yang harus menanggung segala penindasan dan penyiksaan, namun tidak lawan balik. Tidak menunjukkan kemarahan atau kebenciannya. Yesus tetap setia melakukan perintah Allah, setia sampai akhir. Pontius Pilatus pula tahu kebenaran, tetapi mengalah kepada tekanan, hasutan, dan desakan orang ramai. Dan kini kebenaran telah kami dengar, kebenaran ada di depan kami. Apa yang harus kami lakukan? Ya Tuhan, tolong kami ya Bapa untuk melakukan apa yang benar seperti Yesus. Hidupnya yang sentiasa taat dan setia sampai akhir. Ya Bapa, beri kami kekuatan untuk dapat berdiri teguh, sabar, dan terus bertekun dalam iman yang percaya. Dengan itu kami tidak akan mendapat malu. Walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut karena Engkau menyertai. Janji Bapa memberitahu kami, Engkaulah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Tuhan, Engkaulah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kami sesudah kami menderita seketika lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Ingatkan kami janji-janji-Mu, supaya janji-janji-Mu yang kami akan pegang dan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.